Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar ujian akhir semester mata kuliah Pengantar Komputer dan Software 2 Institut Teknologi Sumatera yang diajar oleh Ibu Anissa Zulaiha. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Moe Salatri dengan NIM 1204503 dari kelas TPB 1 Program Studi Sains Data 2020. Oke, tugas PKS kali ini yaitu membuat dua program yang mencakup konsep percabangan, perulangan, dan array. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu latar belakang materi yang saya ambil. Yang kedua, saya akan memperlihatkan flowchart yang telah saya buat. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan C++ atau codingannya. Dan yang terakhir adalah demo program atau cara menjalankan program tersebut. Untuk materi yang saya ambil yaitu dari mata kuliah Matematika Dasar 2 tentang permutasi dan Fisika Dasar 2 tentang arus bolak-balik. Nah, sekarang masuk ke latar belakang permasalahan materi. Yang pertama yaitu matematika, materi permutasi. Permutasi adalah suatu metode untuk mendapatkan banyaknya cara dalam menyusun beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutan. Permutasi sendiri dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu permutasi N unsur, yang kedua permutasi R unsur dan N unsur, yang ketiga permutasi berulang, yang keempat permutasi siklik dan permutasi siklik sirkuler. Untuk pemrograman kali ini saya akan menggunakan rumus permutasi berulang. Rumus permutasi berulang adalah rumus permutasi dari sebuah himpunan yang seandainya terdapat N1 anggota jenis 1 yang sama, N2 anggota jenis 2 yang sama, dan N seterusnya anggota jenis yang sama. Maka rumus permutasi yang digunakan yaitu N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali NK faktorial. Kemudian latar belakang dari permasalahan materi fisika arus bolak-balik yaitu arus bolak-balik merupakan arus yang arah dan besarnya setiap saat berubah-ubah. Arus bolak-balik dalam dunia kelistrikan banyak digunakan. Kelebihan utama dari arus bolak-balik adalah dalam urusan transmisi listrik. Kemudian generator AC atau pembangkit, di mana salah satu penemu paling penting pada akhir 1800-an yakni desain sederhana yang dibuat Westinghouse. Kelebihan arus bolak-balik berikutnya yaitu pemakaiannya untuk berbagai jenis lampu modern seperti lampu CVL dan juga lampu neon. Rumus yang digunakan pada materi arus bolak-balik kali ini yaitu rumus untuk mencari arus maksimal dan tegangan maksimal dengan menggunakan impedansi. Oke, baik. Kita lanjutkan ke flowchart pemrogramannya. Ini adalah flowchart dari materi matematika permutasi. Nah, di awal ini kita deklarisasikan string kata dan i. Kemudian kita deklarisasikan lagi integer array huruf. Dan di sini dideklarisasikan lagi integer x, faktorial, penyebut, pembilang, hasil, j, k, dan n. Dan di sini kita buat x sama dengan 0, di sini penyebut sama dengan 1, di sini pembilang sama dengan 1. Kemudian di sini kita outputkan menghitung banyaknya susunan huruf permutasi. Dan kita outputkan lagi perintah untuk memasukkan kata. Lalu di sini nanti akan diinput katanya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan perulangan for, yaitu I sama dengan A sampai Z. Kemudian di sini kita gunakan lagi perulangan for, di mana J sama dengan 0 sampai N-1. Kemudian di sini kita menggunakan if, yaitu kata J sama dengan 1. Kemudian di sini ada rumus huruf X sama dengan huruf X ditambah 1. Nah, kemudian di sini kita gunakan perulangan for, yaitu J sama dengan 1 sampai N. Di sini ada rumus pembilang sama dengan pembilang kali J. Kemudian di sini kita gunakan perulangan for lagi, J sama dengan 0 sampai 25. Kemudian di sini ada faktorial sama dengan 1, di sini perulangan for, yaitu K sama dengan 1 sampai huruf J. Di sini ada rumus-rumusnya lagi, di sini hasil dari yang diinputkan akan terhitung berapa hasilnya. Lalu program akan mengoutputkan terdapat sebanyak titik-titik-titik cara dalam menyusun kata tersebut. Setelah outputnya keluar, maka pemrogramannya akan selesai.
Oke, selanjutnya di sini ada flowchart 2, yaitu program fisika dasar tentang arus bolak-balik. Bentuknya seperti ini. Nah, di awal ini kita deklarisasikan real array hambatan, kemudian kita deklarisasikan lagi real Vmax, Emax, Z, dan hasil. Kemudian kita deklarisasikan lagi integer menu, dan di sini masih dideklarisasikan lagi string lanjut. Nah, di sini kita outputkan pilihan menu. Output yang pertama yaitu menu 1, mencari kuat arus atau Emax. Output kedua yaitu mencari tegangan atau Vmax. Dan output yang ketiga adalah pilihan menu atau perintah untuk menginputkan pilihan menu. Kemudian di sini pilihan menu tersebut akan terinput. Jika pengguna memilih pilihan menu 1, maka tampilannya akan seperti ini. Program akan mengoutputkan perintah-perintah untuk pengguna agar menginputkan data yang ingin dihitung. Dan jika pengguna memilih menu 2, maka tampilannya tidak jauh beda dengan menu 1. Hanya saja yang berbeda data-data yang diinputkan. Nah, di sini output masukkan Vmax, input Vmax, output masukkan hambatan, input hambatan, dan seterusnya. Di sini juga sama. Nah, tapi jika pengguna memilih menu selain menu 1 dan menu 2, maka program akan mengoutputkan menu yang Anda masukkan salah. Kemudian di sini, jika semua data yang diinputkan sudah benar, maka nanti hasilnya akan di-outputkan. Setelah hasil di-outputkan, maka program juga akan mengoutputkan pertanyaan apakah Anda ingin menghitung lagi. Jika iya, kita menginputkan Y, maka pemrograman akan mengulang kembali ke pilihan menu awal ini. Mulai dari sini lagi. Tetapi jika kita memilih selain Y atau kita memilih T, maka program akan selesai. Baik, selanjutnya yaitu C++ atau codingannya. Ini adalah codingan dari matematika dasar, materi matematika dasar atau permutasi. Jadi di sini saya tulis include stream, include string H using namespace std. Di sini ada in main, di sini ada string kata. String kata ini merupakan deklarasi dari variabel. Di sini ada in huruf x sama dengan 0, n faktorial, penyebut sama dengan 1, pembilang sama dengan 1, dan hasil. Variabel huruf ini merupakan array dengan panjang elemen 26. Kemudian di sini ada cout, menghitung banyak susunan huruf permutasi. Di sini ada cout, masukkan kata. Di sini cin, user memasukkan kata yang ingin dihitung. Kemudian di sini menghitung banyak huruf dan nilainya akan disimpan di variabel n. Nah, di sini kita menggunakan perulangan for. Sampai sini menggunakan perulangan for. Kemudian di sini program akan menghitung sesuai dengan rumus permutasinya. Dan di sini cout akan menampilkan hasil perhitungannya. Dan program selesai. Coba kita run ya. Nah, keluar menghitung banyak susunan huruf permutasi, masukkan kata. Misalnya kita menggunakan contoh kataku. Maka langsung keluar. Tuh. Selanjutnya program kedua yaitu materi fisika dasar tentang arus bolak-balik. Di sini ada include stream, di sini include mat H, di sini using namespace std, kemudian di sini ada inline, di sini ada plot Vmax, Emax, hambatan, Z, dan hasil, kemudian di sini ada in menu, di sini ada char lanjut. Nah, kenapa di sini dikasih 3, hambatan 3? Karena variabel hambatan merupakan array dengan panjang elemen 3. Kemudian di sini ada cout yang akan mengeluarkan kalimat menghitung kuat arus dari RLC. Kemudian di sini ada do, dan di sini ada cout
yang merupakan start atau awal dari menu yang diberikan. Kemudian cout ini merupakan akhir dari menu yang diberikan. Di sini user akan memilih menu. Kemudian di sini ada if. If untuk menu 1. Jika pengguna memilihkan menu satunya, maka program akan menampilkan seperti ini. Di sini ada else dan if untuk menu 2. Kemudian di sini ada cout. Cout ini akan menampilkan hasil dari yang kita cari. Else di sini, apabila menu yang dimasukkan user tidak sesuai atau tidak tersedia, maka program akan mengeluarkan kalimat menu yang Anda masukkan salah. Kemudian di sini pengguna akan memilih untuk lanjut atau tidak. Apabila user memilih ya, maka program akan mengulang start menu di atas, dan apabila user memilih tidak atau menginputkan selain ya, maka program akan selesai. Kita coba run. Nah, di situ langsung keluar menghitung kuat arus dari RLC. Pilihan 1 mencari kuat arus, pilihan 2 mencari tegangan. Misal kita mau mencari kuat arus, maka 1. Kemudian kita disuruh untuk menginputkan data-datanya. Misal ini adalah 200, ini adalah 30, ini 20, ini 10. Nah, keluar hasilnya. Kemudian di sini ditanyakan, apakah Anda ingin menghitung lagi? Jawabannya Y atau T. Jika Y, maksudnya iya, maka dia akan mengulang ke pilihan awal, ke menu awal. Nah, kita mencoba 2. Masukkan datanya. 30, 90, C-nya 10. Nah, maka Vmax-nya muncul. Nah, apakah Anda ingin menghitung lagi? Jika kita jawab tidak atau T, maka programnya akan selesai. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.